Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sapira Pritisa, NPM F0I021017, kelas 1A dari program studi D3 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penginderaan THT mata. Yang pertama ini adalah sistem penglihatan. Proses penglihatan dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Kemudian melewati mata bagian tengah dan akhirnya diterima oleh retina bagian belakang mata. Baiklah, adapun bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang nomor 1 itu adalah konjungtiva bulbi yang berfungsi untuk membungkus bola mata bagian depan yang membungkus sklera dan tampak putih. Nomor 2 itu ada konjungtiva palpebralis, fungsinya untuk melapisi mata bagian dalam. Ketiga itu ada fornix superior. Fornix superior ini berfungsi untuk mengangkat mata dan memiliki fungsi sekunder ringan dari adduksi dan intorson. Keempat ada fornix inferior, berfungsi untuk menekan mata dan memiliki fungsi sekunder ringan sebagai adduksi dan extorsion, juga sebagai tempat pertemuan antara konjungtiva bulbi dan konjungtiva palpebralis. Nomor 5 ini ada kornea epitel yang berfungsi sebagai pelindung, penyerap oksigen, dan pengangkut nutrisi untuk disalurkan ke seluruh lapisan kornea. 6 ada kornea stroma. Kornea stroma ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk kornea agar tetap elastis, padat, dan juga kuat. Ketujuh itu ada sklera. Sklera ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata seperti retina dan lensa mata. Kedelapan ada corpus ciliare. Corpus ciliare ini berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan cairan berada depan cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Kesembilan itu ada iris. Iris ini berfungsi untuk memberikan warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Kesepuluh ada pupil. Pupil ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk pada mata. Ke-11 ada lensa. Lensa ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh di tempat yang tepat. Ke-12 ada furtiokamer, berfungsi untuk membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. 13 ada corpus vitreum, berfungsi untuk mencegah pelepasan retina atau ablasi retina melalui sifat gelatinous shock absorber atau disebut juga peredam kejut. Ke-14 itu ada retina. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. 15 ada fovea centralis, berfungsi untuk mempertajam penglihatan mata dan penglihatan warna. Yang 16 ada kapsel van Tenon. Ini berfungsi sebagai penutup di sekitar otot-otot mata. Ini masuk ke sistem pendengaran. Proses mendengar adalah proses mengubah getaran suara dari lingkungan luar menjadi potensi aksi. Benda yang bergetar menghasilkan suara, kemudian getaran ini memberikan tekanan ke udara yang lebih dikenal sebagai gelombang suara. Telinga memiliki kemampuan untuk membedakan karakteristik suara yang berbeda, seperti nada dan kenyaringan, yang mengacu pada frekuensi gelombang suara dan persepsi intensitas suara. Pengukuran frekuensi suara diukur dalam hertz atau Hz siklus per detik. Adapun bagian-bagian dari telinga beserta fungsinya. Yang nomor satu itu adalah malleus. Malleus ini berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan.
Kedua, ada saluran setengah lingkaran. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan, rotasi, atau memutar. Saluran setengah lingkaran juga berperan sebagai alat keseimbangan. Nomor 3 dan 4 itu merupakan saraf ruang siput. Nah, saraf ruang siput itu berfungsi mendeteksi getaran akustik dan mengubahnya menjadi informasi listrik, kemudian oleh otak dikenali sebagai suara. Kelima itu ada koklea atau rumah siput yang berfungsi menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Keenam ada saluran eutasia. Ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dan dalam telinga. Dan juga berfungsi untuk membersihkan cairan dari telinga bagian tengah dan perlindungan dari tekanan suara, nasofaring, dan sekresi. 7 ada stapes. Stapes ini merupakan tulang terkecil dan teringan yang berfungsi sebagai penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam, dan juga berfungsi menerima getaran suara dari tulang landasan dan diantar ke membran telinga dalam melalui tingkap oval. Kedelapan itu ada inkus. Inkus berfungsi mentransmisikan getaran suara dari tulang maleus ke tulang stapes. Kesembilan itu ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi mendeteksi gelombang suara yang masuk, kemudian mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf untuk dihantarkan ke otak sebagai suara dan untuk mengantarkan getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga. Gendang telinga juga berfungsi sebagai pelindung telinga bagian tengah dari bakteri, air, dan juga benda asing lainnya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem penginderaan THT mata. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.